أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik, amanah juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, ngakali orang terus ya, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah alitratul thahirah, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran, memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka nggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang jelimet gitu. Itu kalau nggak untuk gelar doktor nggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas ya. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang nggak kiai itu masih apa? Cuma do gaya tok pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla mutarratun ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru, karena akal fa innal uqula mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Nah itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal, padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab, dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Lah ini ilatul hukmi. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakullu ma khoromaral akla, yang merusak akal yang namanya khomer, atau sama-sama muskir, atau sama-sama haram. Yaitu ada masalikul ilah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah lidah. Maka apalagi naboi, apalagi nyadui, apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga itu. Jadi lah itu kan lagi-lagi dzauq. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama, karena mau tidak mau ulama butuh istilah untuk mempakemkan satu teori, ada istilah, ada terminologinya. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna, Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja, itu tidak pati hafal dia. Cuma dia langsung takok, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu enggak mau menyiksa, akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri ila hadza. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat.
Jadi orang Bedui karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang nggak cerdas banget itu ya bisa paham. Meskipun nggak bisa ngistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa di konwil masalikul ilah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek manek, nggak boleh ada farik. Itu, oh iya kalau nggak paham bisa bilang amin amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya nggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan misluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya Sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu Sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami Sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwah. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ya? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandani. Nah, Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Oh, kan jauh, kerennya kan enggak. Wah, akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawai Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi tahu. Nah karena mereka sudah masuk Islam ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil. Fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubtiul batil wa mayuqid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidzati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya terus ilmu yang seperti ini ada yang menekuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu Pak Ketua MUI itu nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah tawwahillati fatarona sa'ali. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin, ketika apinya mau padam itu kan kalau sekarang disebuli, kalau bahasa Solo 3 disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan.
Terus ketika sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, aro'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Berarti terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abah. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah dewi. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Karena selalu itu tadi. Terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Nah kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun bihujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu lah bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.